Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalinda Nur Indah Meliani, NPM 2019 015 00066 R2A Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling atau yang biasa disingkat dengan PPK. Materi yang akan saya sampaikan yaitu kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai tenaga pendidik. Yang pertama ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 28 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Kemudian mengingat yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2004 mengenai bentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian dari adanya peraturan tersebut, pemerintah memutuskan dan kemudian menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2008 oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Selanjutnya yaitu kualifikasi akademik konselor. Sebenarnya apa sih konselor itu? Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan pada jalur pendidikan formal dan non-formal diselenggarakan oleh konselor. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal yaitu pertama, sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor. Kualifikasi dan kompetensi konselor ini terdapat pada Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008. Dan ada kompetensi konselor memiliki 4 kompetensi inti. Pertama yaitu kompetensi pedagogik. Ada 3 penguasaan. Yang pertama, konselor dapat menguasai teori dan praksis pendidikan. Yang kedua, konselor dapat mengaplikasikan pengembangan fisiologi dan psikologis serta perilaku konseling. Yang keempat, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang kedua yaitu kepribadian. Konselor juga harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan untuk memilih. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Yang pertama, konselor dapat mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. Yang kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Pertama, konselor menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling. Kedua, konselor merancang program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, konselor mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Yang keempat, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling atau yang biasa disebut evaluasi. Yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Dan yang keenam yaitu menguasai konsep dan praksis penelitian bimbingan dan konseling. Sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.